Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengulangi kembali materi pembelajaran yang pernah kita pelajari dalam 2 minggu terakhir ini. Yang pertama yaitu tentang konsep variabel acak. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat memahami konsep variabel acak dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Uraian materi. Statistik inferensial itu nanti terbagi menjadi 2. Silakan kalian baca sendiri nanti. Ada juga di modul dan langsung kita masuk ke konsep variabel acaknya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah, nah, untuk menentukan X itu, misalkan X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat Ananda menyatakan bahwa X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pelemparan sebuah dadu. Sama seperti halnya dengan konsep peluang suatu kejadian bahwa pelemparan sebuah dadu itu yang mungkin terjadi adalah mata dadu yang keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau merupakan ruang sampelnya. Kalau di matematika wajib, ini biasanya kita sebut sebagai ruang sampel atau S-nya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah. Nah, kita misalkan X-nya lagi sama dengan banyak hasil angka yang diperoleh sehingga X sama dengan 0, 1, 2. Nah, dari manakah ini? Nah, kalian perhatikan dulu. 1 keping uang logam sebanyak 2 kali, dilempar sebanyak 2 kali. Berarti kemungkinannya yaitu ada angka-angka, kemudian ada angka dan gambar, kemudian ada kemungkinan gambarnya angka, atau gambar dan gambar. Artinya ada 4 kemungkinan, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang ditanya adalah banyak hasil angka yang diperoleh. Untuk menentukan variabel acaknya begini. Nah, kalian perhatikan. Angka. Angka itu bisa saja tidak ada yang keluar. Ternyata setelah melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali itu munculnya misalnya gambar semua, berarti angkanya tidak ada, berarti 0 di sini. Nah, kemudian kemungkinan juga untuk keluar angka itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak angka gambar dan gambar angka, berarti ada 1 kemungkinan angka keluar. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah kemungkinan kedua-duanya itu adalah angka. Maka di sini tulis 2. Nah, itu variabel acaknya. Sekarang lihat yang ketiga. Dewi melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Nah, kalau 4 kali gimana? Kalau 4 kali kemungkinan kan tidak ada satupun yang keluar angka. Bisa saja 1 cuman angkanya. Sampai dengan 4. Karena dia dilempar 4 kali. Bisa saja ke-4 kalinya itu adalah angka semua yang muncul. Nah, gitu. Begitupun untuk yang menyatakan sisi gambarnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Nah, ingat kita buat dulu sebentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ada dadu 1, ada dadu 2. Pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Sekali lempar ada 2 buah dadu. Kemungkinannya yaitu mata dadu 1 yang keluar adalah 1. Mata dadu 2 kemungkinan juga bisa 1 atau bisa 2 dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat di sini total NS atau banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu 1 kali yaitu sebanyak 36. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Nyatakan hasil yang diperoleh sebagai variabel acak itu untuk menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Hasil kalinya. Baik, kalau lihat di sini hasil kalinya itu apa? 1 kali 1. Ya 1 dong. Nah, kemudian 1 kali 2. Nah, 1 kali 2 ya 2 gitu ya. 1 kali 2. 2 ada. Kemudian 1 kali 3, 3. Nah,
3 kali 1 sama ya, 3. Jadi tulis cuma 1. 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Sampai 36 itu artinya 6 kali 6. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke peluang variabel acak diskrit. Nah, kita perhatikan di sini. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak dalam bentuk tabel grafik dan fungsi. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan apa itu yang dilempar. Apa itu yang diketahui ya, gitu ya. Pelemparan sebuah dadu. Ingat sebuah dadu itu mata dadunya berarti 1 sampai 6. Nah, sekarang kita perhatikan peluang diperoleh hasil mata dadu 1 dibuat fungsi F1 sama dengan peluang kemungkinan X-nya itu sama dengan 1, ya berarti 1/6 dong. Nah, ingat rumus P, peluang kejadian, PA bahwa sama dengan NA, ya, NA per NS. Nah, artinya apa? NA itu adalah kejadian yang mungkin terjadi dari ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah ini, kemudian 1 itu bagiannya, bagian dari mata dadu itu. Kemungkinan 1 yang keluar, ya 1 dong, dari 1/6. Kemungkinan munculnya untuk yang X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ada berapa? Ya 1. Mata dadu yang 2 ya cuma ada 1 dong. Nah, gitu maksudnya. Kemudian ketiga, mata dadu yang mungkin muncul angka 3 ya cuma ada 1 di sini. Nah, gitu. Begitupun untuk yang 4 dan 6. Jadi sehingga kalau kita totalkan semua, ditambahkan semua dari 1/6 sampai 1/6 ini berarti akan menghasilkan 6/6. 6/6 itu adalah 1. Nah, ini artinya suatu kejadian yang pasti. Maka apabila kita jumlahkan seluruhnya dari nilai peluang masing-masing setiap variabel acaknya itu, maka akan menghasilkan angka 1 atau suatu yang pasti. Baru dikatakan betul. Nah, sekarang kita perhatikan yang B. Nah, bentuk grafiknya begini ya, jadi mendatar sama. C, bentuk fungsinya fx sama dengan 1/6, 1/6, 1/6, dan seterusnya. Dengan x-nya yaitu 1 sampai 6. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Nah, Cynthia katanya melakukan pelemparan sebuah dadu lagi ya. Sebuah dadu itu 1 sampai 6. Oke, variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. F1. F1 ini gimana nih Pak F1? Nah, kalau ketemu dengan F1, dia tuh langsung dibuat aja gini. Peluang X kurang dari sama dengan 1. Jangan lebih ya, yang kurang sama dengan 1. Sebab di sini adalah 1. Kalau F3 berarti nanti kurang dari sama dengan 3. Kalau dia 5 berarti yang ambil yang kurang dari sama dengan 5. Ingat rumusnya ini. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Peluang kejadian X kurang dari sama dengan 1. Kalau contoh yang di atas tadi itu sama dengan ya. Nah, yang ini tadi sama dengan. Sekarang bentuknya kurang dari sama dengan. Karena ini merupakan peluang kumulatif variabel acak. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau kurang dari sama dengan 1, ya cuma ada 1 dong. Nggak ada, 0 kan nggak ada. Berarti 1. Nah, peluang munculnya ketika dia F1 itu berarti 1/6 seperti yang atas tadi. Itu ya. Karena munculnya angka 1, ya ada 1 cuman. Berarti 1/6 dong. Nah, kemudian lihat yang B. F3 berarti peluang X kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau di F6 berarti P X kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau DX kurang dari sama dengan 3, berarti tulis dari mulai dari 1. Nah, kenapa Pak mulai 1? Ya, karena kan mulai mata dadu kan 1. Nah, bukan 0. Jadi buat di sini F1, F2, sampai F3. Karena dia sama dengan. Nah, sekarang kalian perhatikan. F1 itu yang muncul angka 1, ya hanya 1 dari variabel yang ada. Oke, berarti 1/6 dong. F2 juga sama, 1/6. F3 juga sama, seperti yang contoh sebelumnya, 1/6. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 3/6, yaitu 1/5.
2. Nah, begitupun untuk yang F5 ya. F5 sama saja, mulai dari F1 sampai jumlahkan dengan F5. Hasilnya 5 per 6. Nah, kenapa tidak 1, Pak, hasilnya? Ya, karena yang ditanyakan itu tidak sampai seluruhnya. Nah, apabila ditanyanya nanti F6, nah itu akan sama dengan jawaban sebelumnya tadi, akan menghasilkan sama dengan 1. Maka suatu kepastian apabila seluruhnya sudah dicari. Begitu ya. Oke, baik. Bagaimana kalau sekeping uang logam? Nah, kalau sekeping uang logam dilempar 2 kali. Nah, ingat ruang sampelnya ini. Seperti yang saya gambarkan tadi. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Oke, sekarang F0. F0 itu berarti ada dong F0. Kenapa Pak di sini F0 ada? Ya karena uang logam tadi, kemungkinan ketika kita lempar itu kemungkinan bisa saja tidak ada angka yang muncul. Atau bisa saja tidak ada gambar yang muncul. Sehingga artinya 0. Nah, itu ya. Ketika peluang kejadian X kurang dari sama dengan 0, maka F0 nggak ada lagi dong, minus tidak ada. Dan peluang itu tidak ada peluang kejadian yang minus ya. Semuanya itu berupa nilai antara 0 sampai 1. Berarti kalau F0 sama dengan seperempat. Nah, dari mana Pak seperempat ini? Nah, perhatikan di sini. 0 itu menyatakan tidak ada yang muncul angka. 0. Tidak ada yang muncul angka. Nah, di sini yang tidak ada muncul angka kan GG berarti. GG itu berarti cuma ada 1 dong. Nah, GG ini kan artinya cuma ada 1. Nah, gitu ya. Ada 1 dari 4. Nah, jadi 1/4 itu. Nah, sekarang F1. F1 berarti peluang kejadian X kurang dari sama dengan 1. Berarti sebelum 1 ada 0 dong. Berarti tulislah F0 ditambah F1. F0 tadi kita sudah ada seperempat. F1. Nah, lihat F1. F1 itu kan kita ambil angka gambar dan gambar angka. Nah, gitu. Angka gambar dan gambar angka. Oh, berarti ada kemungkinannya itu 2/4. Nah, 2 karena seangka gambar, gambar angka ada 1 dan 2 ya. Sorry, maksud saya itu angka gambar, gambar angka itu berarti ada 2 poin. Nah, ada 2 dari 4. Nah, berarti 2/4. Sehingga jumlahkan aja menjadi 3/4. Itu. Kemudian terakhir, F2. F2 itu sama dengan peluang kejadian X kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti mulainya ada apa? Ada 0, 0, 1, 2 gitu ya. 0 tadi sudah ada. Nah, F1. F1-nya berapa? F1-nya ada nih, ini ya, 2/4. Nah, 2/4. F2-nya apa? Seperempat. Kok seperempat, Pak? Dari mana seperempat ini? Nah, gini. Lihat F2. F2 itu artinya kemungkinan sisi angka munculnya selalu. Jadi, serentak. Ada nggak angka semuanya serentak? Ada nih angka-angka. Ada berapa banyak nih? Ada 1. Nah, berarti 1/4 juga. Sehingga ketika kita totalkan semuanya, 1 tambah 2 tambah 1, ya 4. 4/4 1. Berarti dia suatu yang pasti. Begitu ya.